tidak jadi kendaraan pribadi. Jadi banyak orang bisa terlibat, orang-orang baik. Karena itu saya selalu bilang Harpa itu penting didengarkan karena dari Harpa itu muncul kata harapan. Harapan nggak ada Harpa. Anton Sanjoyo perlu didengarkan karena ada kata joy di situ. Kalau kita nonton bola nggak ada joy-nya, aduh, mau berkelahi sama supporter lawan, supporter tandang, aduh, itu nggak bisa. Ini juga penting loh, Andre Rosiade kalau masih dengar. Rashid itu artinya petunjuk, betul nggak? Ya kan? Petunjuk-petunjuknya mungkin perlu kita dengarkan. Maksud saya lebih banyak orang, jangan jadikan kendaraan pribadi, lebih banyak yang layak masuk, itu ya. Kita akan lebih baik lagi. Tetap Harpa, yang jawab duluan. Saya cuma memperkenalkan Harpa itu siapa gitu. Silakan Bung. Harapan. Terima kasih Bang Effendi. Yang gocekannya luar biasa maut ya. Di Qatar jago main bolanya kita masih. Tadi soal sebenarnya kalau dibilang harus STI enggak? Tapi ini kan diskusi demokrasi ya, bagian dari aspirasi kita. Jadi saya yang tadi saya katakan, saya yakin sekali di ruangan ini nggak semua setuju STI comeback. Pasti, tapi diam-diam aja. Karena masalah. Jadi mungkin kalau nanti ada acara mau parti baru pun nggak ada masalah juga. Bahkan mungkin saya akan datang ke sana untuk mendengarkan. Dan di awal kita sudah sempat juga menyinggung soal beberapa pelatih dan juga kita mungkin juga bisa memaparkan beberapa calon pelatih di luar Sintayong juga ada nggak ada masalah juga. Kita juga sempat tadi memberikan satu alternatif ad interim juga bisa juga. Tapi kan yang jadi masalah kan nggak ada komunikasi jelas dari PSSI kan. Ada yang bilang mengatakan lebih baik mengambil keputusan yang mungkin nggak terlalu populer tapi tepat atau cepat daripada mengulur-ulur waktu begitu. Nggak ada rapat esko segala macam, jadi lebih kepada ke situ sih. Karena di awal pun saya sudah disclaimer, once selama ini belum ada keputusan, ya kita akan selalu seperti ini. A, B, C, saya mau ini, sampai nanti dipilih. Sama juga sebelumnya kan, ketika dipecat Sintayong, dipilih Patrick Kluivert, kita juga dukung juga gitu. Walaupun pasti di awal-awal pasti nggak akan mungkin 100% setuju. Dulu dari Luis Mia, kita sempat jatuh cinta dengan Luis Mia. Dengan permainan tiki-takanya lah ya di Karawang kalau nggak salah Asian Games ya, kita kalah 3-2 dari UEA kan, bagus kan, tapi kemudian kecewa publik. Sama juga kasusnya mirip ya, tapi nggak sezolim STY waktu itu. Mungkin karena masalah duit atau apa nggak diperpanjang, kemudian sempat Simon sebentar, baru kemudian Sintayong. Saya tuh yang termasuk meragukan ya, kalau menang di Piala Dunia lawan Jerman emang otomatis bisa melatih tim Asia Tenggara yang waktu itu peringkatnya 170 berapa, belum tentu juga. Tapi once dia deliver, people will love him. Itu yang terjadi dengan Sintayong. Nah, ini pun sama. Kita selama belum ada pelatih ditunjuk, kita akan selalu bersuara. Hari ini kita bersuara untuk menginginkan CLBK Sintayong. Nanti ditunjuk misalnya bukan siapapun itu, ya. Sekali lagi walaupun ada sedikit trauma kita, karena mereka sudah kita kasih kesempatan tapi gagal ya kan. Tapi dipilihlah siapa nih misalnya si A gitu. Orang ragu gitu. Tapi begitu dia nanti proven, ya kita pasti akan bukan melupakan Sintayong ya, tapi akan melihat yang lain juga. Tapi ya sekarang mau bagaimana, sampai detik ini belum ada tanda-tanda kita akan merekrut pelatih karena Esko pun belum rapat juga kan. Dan sedikit saya mau tambahkan, Timur Kapatnya sudah kontak langsung mengatakan ke saya pribadi, atau mungkin nanti kan Prof. Effendi tadi ketemu ya, PSSI belum mengontak mereka. Dan ada satu nama lagi yang dari mantan pelatih Irlandia, dari yang saya dapat informasi itu pun belum dikontak, tapi agennya yang menawarkan ke PSSI. Jadi ada beberapa agen pelatih yang tahu ada vakansi pelatih di Indonesia, mereka menawarkan. Jadi sifat ini belum resmi. Jadi memang mungkin ada sedikit, kalau saya menganalisa ya, ada sedikit buying time untuk mengulur-ulur. Kita nggak tahu apa alasannya. Apakah gara-gara tadi yang disampaikan oleh Bang Andre karena 200 miliarnya seret gitu kan, dan kita kan juga masih menyicil kompensasinya Sintayong, dan kita nggak tahu juga 15 anggota tim kepelatihan Belanda ini berapa kompensasinya, plus tambah lagi 1 miliar gara-gara lempar botol kan di King Abdullah itu denda. Jadi apakah gara-gara nggak ada duit atau apa kita nggak tahu. Lagi-lagi kembali lagi nih ke empirisme awal, tidak ada keterbukaan informasi yang saya tahu berapa pemasukan PSSI, terutama di GSI ini kan mesin duitnya nih sama mesin medianya, berapa yang didapat, dari mana saja, dan kemudian keperluannya untuk apa. Ini supaya jelas, jadi kita bisa menilai, oh kinerjanya PSSI seperti apa, oh mungkin gara-gara ini mereka nggak nunjuk pelatih, kira-kira seperti itu.
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.